Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Bauchi di channel Ngapakpedia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai dana BOS ya. Jadi di salah satu grup yang ada di HP saya itu ada yang mengirim mengenai salinan Permendikbud nomor 19 tahun 2020. Setelah saya buka itu mengenai dana BOS ya. Jadi ada revisi mengenai juknis penggunaan dana BOS ya. Kemudian saya langsung inisiatif cek di JDIH. Di sini jelas ya nomor salinan Permendikbud nomor 19 tahun 2020. Kita cek di sini, kita tulis nomor 19 ya. Kita cari. Maka di sini ada muncul ini nomor 19 tahun 2020. Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8. Ini perlu diperhatikan. Perubahan atas Peraturan nomor 8. Ini jelas yang nomor 8 ini di video sebelumnya itu mengenai juknis BOS. Berarti SK ini atau keputusan menteri ini adalah sedikit pembaharuan atau mungkin perubahan mengenai penggunaan dana BOS ya. Kita langsung cek saja di sini, kita download detailnya ya. Kita tunggu. Oh ya, buat teman-teman kalau mau tahu ada SK menteri atau SK dari presiden dan lain-lain, silakan ketik saja di sini JDIH ya .kemdikbud.go.id. Itu kalau ada di situ berarti resmi. Kalau tidak ada di sini ya tanyakan saja buat yang mengirimnya resmi atau tidaknya, asalnya dari mana, seperti itu ya. Makanya setiap kali saya ada surat pemberitahuan yang katanya ini SK pemerintah atau dan lain-lain, saya langsung cek saja di JDIH ya, ketik saja di Google seperti itu. Nah, kita sudah membuka filenya, kemudian kita download salinan ya, salinan. Di sini kita download ya. Kita akan coba buka dari ini ya, salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2020 tentang juknis bantuan operasional sekolah reguler ya. Jadi menimbang ini ini alasannya itu mengenai COVID-19 ya. Teman-teman silakan download atau baca sendiri. Kemudian bahwa ketentuan apa sih yang baru ini kita pelajari dulu. Oke, kita cek. Kalau ini dasar-dasarnya ya. Nah, kita langsung saja ke bagian ini, memutuskan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pasal 1. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler ya diubah sebagai berikut. Jadi ada yang diubah dan yang diubah adalah pasal 9 dan pasal 10 disisipkan satu pasal yakni pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut. Selama masa penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang ditetapkan pemerintah pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS reguler dengan ketentuan sebagai berikut. Ini berarti dana BOS bisa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut ya, seperti itu intinya. Pembiayaan langganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf G dapat digunakan, berarti ini yang di itu nomor 8-nya ya. Ini dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidikan dan atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran di rumah. Oke, jadi ini dana BOS yang sudah turun itu bisa digunakan untuk membeli kuota internet ya. Saya rasa itu bisa untuk gurunya, bisa untuk sekolahnya, bisa untuk siswanya juga. Jadi kita memfasilitasi siswa untuk dibelikan kuota untuk proses pembelajaran daring. Jadi bisa digunakan seperti itu. Cuma di sini
tidak ada penjelasan mengenai berapa nilai maksimalnya ya, yang saya belum tahu berapa sih nilai maksimal untuk membeli kuotanya kan kita nggak tahu ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang tahu mengenai nilai maksimal yang bisa digunakan untuk membeli internet, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar ya, biar teman-teman yang lain yang melihat video ini juga bisa tahu ternyata ada jumlah minimalnya atau dibebaskan seperti itu ya. Itu di poin A. Kemudian kita masuk poin B, pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat 2 huruf E dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, masker, atau penunjang kebersihan lainnya. Oke, berarti untuk pasal 9 ayat 2 huruf E di eh, keputusan pemerintah, keputusan menteri ya, yang nomor 8 kemarin bisa digunakan untuk membeli disinfektan, atau membasmi kuman, atau sabun pembersih, sabun cuci tangan, atau juga masker ya. Tapi di sini tidak disebutkan untuk siswa atau gurunya, jadi kemungkinan intinya kalau untuk keperluan sekolah ya untuk siswa atau untuk guru sepertinya boleh ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk poin A ini kita bisa digunakan untuk membeli kuota atau ya eh, kegiatan daring berbayar, misalnya kita menggunakan fasilitas dari pihak ketiga yang mengadakan pembelajaran tapi kita harus membayar, ya berarti kita bisa menggunakan dana BOS. Yang penting ada bukti fisiknya, bukti kwitansinya, dan bukti ya mungkin aplikasi yang kita gunakan harus ada, seperti itu ya. Kemudian itu yang A, yang B-nya ya jelas ini hanya untuk pembelian masker, disinfektan, terus cairan pembersih, sabun cuci tangan, dan lain-lain kita bisa gunakan untuk membeli itu ya, itu yang poin B. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 2, ketentuan pembayaran honor paling banyak 50% sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 tidak berlaku selama penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 oleh pemerintah pusat. Artinya, di pasal 9 ayat 3 ini tidak diberlakukan lagi yang di nomor 8 kemarin ya, di juknis yang kemarin. Jadi, kemudian pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 2, berarti yang ini nih, yang ini, diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jadi, syarat untuk guru honorer menerima honor dari dana BOS itu ada perubahan ya, kemungkinan ini yang saya terima seperti itu. Jadi syaratnya adalah dia bukan ASN ya dan harus memenuhi persyaratan sebagai tercatat Dapodik per 31 Desember. Jadi tanggal 31 Desember 2019 itu si guru honorer harus sudah terdaftar di Dapodik. Terus belum mendapatkan tunjangan profesi ya. Jadi yang belum mendapatkan tunjangan profesi kemudian memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa penetapan status kedaruratan. Oke, jadi si guru harus melaksanakan proses pembelajaran daring ya, menggunakan jaringan. Kemudian ini berarti yang masalah NUPTK tidak tercatat di sini. Kemungkinan berarti guru manapun yang belum memiliki NUPTK pun berhak mendapat honor dari dana BOS ya. Kemudian di sini ya, di sini saya akan sedikit menitik beratkan bahwa pemerintah itu melonggarkan sekolah untuk membayar gurunya menggunakan dana BOS. Syaratnya ini ya, syaratnya kan ini. Tapi masih banyak guru-guru yang terutama di grup yang saya baca ya di Facebook, di sosmed lainnya itu masih beranggapan bahwa mereka itu wajib menerima uang dari dana BOS. Sebenarnya tidak wajib menurut saya ya. Jadi si pemerintah hanya memberikan kelonggaran, monggo silakan uang ini dipakai untuk membayar guru pun boleh, silakan nih saya kasih uang buat bayar guru boleh, buat ini boleh, buat itu boleh. Tapi kan si sekolah yang memutuskan apakah uang itu benar-benar akan digunakan untuk membayar guru atau mereka
akan menggunakan uang itu untuk hal yang mungkin lebih penting dari membayar guru. Karena mungkin untuk membayar guru bisa dianggarkan dari dana lain, seperti itu teman-teman ya. Kemudian masih ada juga yang beranggapan bahwa 50% dari dana BOS akan digunakan untuk bayar guru. Ya, mereka secara mentah-mentah menghitung, eee, kalau dana BOS 100 juta berarti yang 50 juta untuk bayar guru. Tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman itu menghitung honor yang diterima itu berdasarkan SK yang dari sekolah. Biasanya di SK kan ada itu kesepakatan dengan gaji sekian, atau kalau swasta nih, kalau swasta ya saya beritahu. Kalau swasta itu kebanyakan biasanya menghitung berdasarkan jam ngajar. Misalnya saya ngajarnya per jam dibayar nominalnya adalah 20.000 per jam. Kalau saya dalam 1 minggu mendapat 20 jam ngajar, ya berarti tinggal 20.000 dikali 20 jam mengajar, seperti itu ya. Nah, berarti kan dapatnya sekitar 400.000. Itu berarti honor saya ya sudah, kalau dari kesepakatannya seperti itu ya sudah 400.000. Mau dana bosnya puluhan juta, ratusan juta, atau miliaran, kalau memang di SK-nya seperti itu, ya kita tidak bisa menuntut sekolah untuk meningkatkan gaji kita. Kecuali kalau ada kesepakatan lagi misalnya dengan sekolah, gaji saya naik atau apa-apa naik. Jadi semuanya tertulis ya teman-teman. Jadi sekolah pun tidak serta-merta mengeluarkan uang untuk membayar guru dengan nominal 50% dari dana BOS yang mereka terima, itu tidak seperti itu. Jadi, yang dimaksud 50% itu adalah boleh digunakan, tapi tidak harus semuanya, tergantung kebutuhan. Jadi, kalau teman-teman gajinya memang di SK-nya 1 juta, ya sudah, berarti maksimal memang segitu setiap bulan. Jadi jangan menuntut lebih. Saya tidak sedang tidak sedang menyalahkan teman-teman, saya hanya meluruskan apa yang saya rasa itu salah pandang dari teman-teman semuanya ya. Jadi intinya rezeki itu tidak hanya dari kerjaan kita yang di sekolah, teman-teman. Kalau kita terlalu mengejar dunia, ya seperti itu hasilnya, kita hanya akan ada yang kecewa. Intinya kalau Anda siap jadi guru honorer, saya rasa saya sarankan Anda harus benar-benar siap mempunyai jiwa yang ikhlas yang tinggi ya. Itu hanya sekedar saran dari saya. Jadi kalau masalah dana BOS itu sekali lagi SK-nya sudah ada, petunjuknya sudah ada, sekolah tinggal mau menerapkan atau tidak, ya jangan menyalahkan pemerintah, jangan menyalahkan sekolah. Anda berhak menuntut sesuai dengan SK yang Anda terima ya. Kalau di SK-nya tidak ada nominalnya, baru Anda perlu tanyakan dengan sekolah berapa sebenarnya gaji Anda. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk SK dana BOS, nomor 4, ketentuan penggunaan dana BOS reguler sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 mulai berlaku sejak bulan April. Oke, berarti ini adalah disahkan dimulai sejak bulan April. Artinya ya per bulan ini ke depan dana BOS bisa digunakan untuk ini ya. Kalau saya juga dapat informasi kalau untuk tahap kedua itu sudah bisa disalurkan mulai bulan April juga. Oh ya, ini saya kemarin dapat petunjuk, sebentar ya. Dapodik itu ya, buat teman-teman saya ingatkan bahwa ada hal yang sedikit penting mengenai BOS juga. Nah, ini ya. Ini mungkin ada sebagian yang tidak tahu, atau karena mungkin tidak terlalu ya mungkin ada yang belum tahu bahwa dilarang mengubah data rekening BOS jika tidak retur ya. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman dana BOS tahap 1 sudah cair, itu jangan utak-atik web BOS apalagi mengenai rekeningnya ya. Jadi intinya kalau tahap 1 sudah cair, sudah biarkan, jangan melakukan perubahan mengenai rekening BOS, baik nama, baik jenis tabungan, terus nomornya apalagi ya. Jadi kalau mau melakukan perubahan rekening harus atas informasi atau atas sepengetahuan dinas, dan itu prosesnya bisa mencapai 1 bulan. Itu kemarin saya seperti itu membaca ya, nih jelas sekali, intinya ada di web Dapodikdasmen. Untuk lebih jelas silakan baca saja. Saya
hanya ingin menyampaikan sekilas, intinya seperti itu. Jangan sekali-kali merubah nomor rekening yang ada di Webpos, kemudian yang ada di Dapodik kalau di tahap satunya sudah cair, ya. Kalau di tahap satu sudah cair, berarti rekening kalian tidak ada yang salah, seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya kalau kalian mau melakukan hal-hal yang sensitif, ya segera cari informasi dulu, jangan terburu-buru melakukan perubahan ini dan itu. Pokoknya namanya jadi operator itu harus teliti, hati-hati, ya. Kerjaannya itu harus dibawa santai, tapi harus serius dan pada waktunya harus selesai. Seperti itu ya teman-teman. Itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan, sebentar. Kalau ada yang kurang berkenan, sekali lagi kepada seluruh guru yang ada di Indonesia, saya mohon maaf jika ada yang salah dari yang saya sampaikan, tapi saya hanya menyampaikan apa yang menurut saya tahu, saya ketahui, dan menurut saya memang ada sedikit salah persepsi dari teman-teman. Saya sekali lagi mohon maaf jika ada yang salah, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga teman-teman guru di seluruh Indonesia bisa mendapatkan apa yang teman-teman inginkan dari pemerintah. Tentunya seperti itu saja teman-teman, doa terbaik saya buat teman-teman semuanya. Terima kasih untuk videonya, jangan lupa like, share, and subscribe. Jika ada yang mau ditanyakan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jika ada yang mau WA, mohon maaf kalau WA-nya saya balasnya lama karena kadang saya sampai bingung mau balas yang mana dulu, jadi saya biarkan dulu, tampung malamnya baru saya balas satu-satu. Seperti itu ya teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah, dadah.